perkenalkan nama saya Ica Aisyah. Saya sebagai reporter bersama rekan saya Milka Seventry yang akan menemani Ica untuk melaporkan situasi Rawapening saat ini. Hai semua, saya Cindy Anaya Fatihah sebagai pembawa berita bersama rekan-rekan saya. Saya Bagastra Abdullah. Saya Sinia Ananda Gunawan. Perkenalkan, nama saya Rasya Arman Maulana sebagai kameramen. Halo pemirsa semua, di sini saya Sinia Ananda bersama rekan-rekan saya sudah berada di lingkungan Rawapening. Nah, kekeringan yang akhir-akhir ini melanda Waduk Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, memberikan perubahan yang luar biasa pada landscape alamnya. Nah, Rawapening yang dulunya subur dan lembab, kini telah berubah menjadi sabana yang indah dan memberikan pemandangan yang cukup memukau. Kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan air di Rawapening ini mengering secara signifikan. Sungai-sungai kecil yang biasanya mengisi rawa hampir kering dan bahkan hamparan air luas telah mengering, meninggalkan lahan yang subur menjadi tandus. Namun, dari krisis ini muncul keindahan alam yang baru. Area-area yang dulu terendam air sekarang ditumbuhi oleh rerumputan dan semak belukar menciptakan padang sabana yang menakjubkan. Selain apa yang disampaikan dari rekan-rekan saya tadi, masyarakat setempat sedang mencari cara untuk mengatasi dampak dari kekeringan yang berimbas pada faktor ekonomi mereka. Dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu jumlah wisatawan yang datang ke sini berkurang, tangkapan ikan juga berkurang, dan berkurangnya penyewa perahu. BMKG memperkirakan bahwa 12 Oktober 2003 El Nino akan berakhir untuk memungkinkan Rawapening kembali menjadi seperti semula. Tapi seperti yang kita lihat bahwa Rawapening belum kembali seperti semula. Kekeringan yang melanda Rawapening juga mengakibatkan alat berat yang biasanya digunakan untuk mengangkat embung gondok tidak bekerja maksimal. Seperti di belakang, sebenarnya banyak sekali alat berat yang digunakan pada satu hari. Namun, saat kekeringan, alat berat yang digunakan hanya 1 atau 2 ataupun 3 alat berat saja. Saat kami melaporkan mengenai kekeringan yang terjadi di Rawapening, tak disangka kami juga menemukan fenomena kebakaran yang terjadi di Gunung Merbabu. Tak disangka kekeringan yang terjadi akhir-akhir ini membawa dampak yang luas bagi lingkungan, khususnya untuk daerah Rawapening dan Gunung Merbabu. Halo teman-teman, di sini saya dan Milka sudah berada di salah satu warung yang ada di Rawapening, yaitu warung Bapak Handoko. Di sini saya sudah berada bersama dengan Bapak Handoko yang akan kita wawancarai. Tanya ya Bapak, jadi menurut pengetahuan Bapak apa yang terjadi di Rawapening ini saat ini? Saat ini Rawapening karena musim kemarau yang cukup panjang, Rawapening terjadi kekeringan atau penyusutan air yang cukup signifikan sekali. Jadi kondisi Rawapening sangat memprihatinkan. Itulah yang bagi para pengusaha di dalam daerah Rawapening terutama. Kapan Pak Rawapening ini mulai mengering dan menjadi seperti ini Pak? Awal kapan mulai terjadi seperti ini kan dari awal sekitar bulan Juni ya tahun ini. Karena kamu mendengar berita terkini tentang sabana, mungkin Bapak tahu kapan mulai terjadinya sabana itu? Sabana itu ya mulai terjadi sekitar pertengahan musim kemarau atau sekitar bulan Oktober kurang lebih sampai saat ini, karena sama sekali tidak ada curah hujan seperti ini. Jadi sudah beberapa kali terjadi dikatakan sabana atau rumput yang tumbuh di tengah Rawapening. Sepengetahuan Bapak, di mana saja bagian rawa yang mengalami kekeringan atau menjadi sabana Pak?
ini sudah dua kali ini yang terjadi di Rawapening. Itu yang terjadi memang pendangkalan atau sedimentasi yang sering terjadi itu di sekitaran jembatan biru sampai ke arah Sungai Candi. Jadi memang di situlah tempat terjadi pendangkalan yang cukup tinggi karena aliran air itu kebanyakan dari arah barat menuju ke situ. Yang terjadi pendangkalan sering terjadi di situ. Baik, buat dampak sendiri yang Bapak rasakan, apa sih dampak yang terjadi saat ini? Dampaknya cukup banyak sekali bagi petani nelayan, bagi usaha, terutama yang petani nelayan itu dalam mencari ikan sangat-sangat berkurang sekali untuk lahan pencarian. Terus untuk para penyewaan perahu juga sangat cukup tinggi dalam dampaknya, karena para pemancing banyak yang kurang minati atau tidak sing biasa 1 minggu berangkat 2 kali 3 kali, sekarang hampir 1 minggu cuma 1 kali karena memang kondisi airnya sangat dangkal. Jadi mereka gitu. Baik, mungkin ada harapan Bapak tentang masalah-masalah yang terjadi ini ke depannya. Harapan para petani mengimbau kepada pemerintah setempat supaya pendangkalan sedimentasi ini segera diatasi, supaya kedepannya tidak terjadi seperti ini. Terus pengaturan air dalam pembuangan maupun pemasukan harus dilakukan. Baik, terima kasih Bapak atas informasi yang telah diberikan. Saya dan Milka memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah berkenan untuk kami wawancara. Kegiatan ini bisa mendukung pembelajaran anak. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi dengan saya Sinea Ananda dan rekan saya Milka. Nah, jadi kekeringan yang melanda di Rawapening Ambarawa ini terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan. Fenomena tersebut mengakibatkan warga sekitar mengalami dampak, khususnya kepada pekerja yang berada di lingkungan Rawapening seperti nelayan, petani, dan wirausaha. Mari kita berharap semoga fenomena kekeringan ini tidak semakin berkepanjangan sehingga dampak yang dihasilkan pun tidak semakin meluas. Sesuai dengan narasumber yang kita temui tadi, mereka juga berharap agar pemerintah juga berperan serta dalam mengatasi dampak kekeringan ini. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Bye-bye.